Program Pilih Biji Asam merupakan salah satu program dalam mengatasi kesulitan air bersih di musim kemarau. Direktur PDAM Kota Kupang Yohanes Utamusu telah melakukan kerja sama dengan pemilik sumur bor yang berada di Kota Kupang. Hal ini disampaikan oleh Direktur PDAM Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 di ruang kerjanya. Selain kerjasama tersebut, dirinya menghimbau kepada warga Kota Kupang untuk mempersiapkan bak-bak penampungan agar dapat menampung air sehingga masyarakat tidak kesulitan air bersih di musim kemarau. Terus pas kabar Seroja sampai dengan saat ini cuaca panas ya, mungkin di luar dugaan ya, sangat-sangat terik. Itu ya berakibat nanti pada saat nanti di musim kemarau. Ya syukur-syukur dia punya musim hujan seperti yang tahun kemarin, maksudnya yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau seumpama yang terjadi cuaca ekstrimnya cukup, ini kami sudah antisipasi. Ini para pelanggan adalah minimal di rumah ada ada bak penampung. Jadi ketika jatuh airnya paling jelek nanti 1 minggu 1 kali, kalau terus nanti yang mungkin ya 4 minggu, ya 1 minggu 4 kali, itu nanti di musim puncak musim panas itu bisa 1 minggu 2 kali. Kalau ada bak penampung kan tidak masalah. Istilahnya kita memperkirakan supaya pelanggan tidak beli tangki. Kemarin batang curah hujan juga memang cukup tinggi, yang diakhiri oleh badai Seroja. Terus pasca badai Seroja sampai dengan saat ini cuaca panas ya, mungkin di luar dugaan ya, sangat-sangat terik. Itu nanti pada saat nanti di musim kemarau. Ya syukur-syukur dia punya musim hujan seperti yang tahun kemarin. Maksudnya yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau seumpama yang terjadi cuaca ekstrimnya cukup, ini kami sudah antisipasi. Antara lain yang pertama, program saya yang pertama adalah istilahnya pilih biji asam. Mungkin Bapak dan semua sudah tahu, itu bekerja sama dengan pemilik sumur bor. Nah, biasanya kalau kemarau panjang untuk sumur bor itu dia turunnya tidak terlalu signifikan. Dia bisa turunnya sampai paling jelek tuh sampai 60-50%. Lain kalau air permukaan itu yang biasa dia drastis, tanda petik. Dalam hal ini PDAM Kota itu untuk air permukaan itu hanya ada dua, nanti tambahan 1 nanti air hitam. Itu di Oiba dan di Fontaine, di Kali Dendeng. Nah, mungkin ini bapak dong, kakak dong semua tahu bahwa Kali Dendeng sekarang adalah dalam taraf pengerjaan oleh Balai 169 miliar yang nanti selesainya mungkin di akhir tahun, paling lambat di Februari, di awal tahun, atau diserahkan. Nah, di situ ada 150 liter per detik. Ya mungkin selama ini yang terjadi justru airnya banyak terbuang ke laut. Setiap tahun itu sudah dihitung itu sekitar 11 juta lebih kubik ke laut. Nah, sekarang istilah agak ditahan. Nah, mungkin itu yang untuk bisa menyelesaikan untuk di bagian barat dan di sebagian kecil di bagian tengah. Nah, di bagian tengah itu kemarin saya ketika masuk sini saya punya fokusnya adalah di Oipura. Itu beberapa sumur bor itu yang saya itu sekitar 25 liter per detik, itu yang sekarang kita lagi produksi untuk didistribusi. Yang lainnya mungkin di wilayah timur kemarin waktu saya masuk saya untuk ini blood spam saya untuk sementara saya hentikan, walaupun kemarin kita ada perjanjian kerjasama ulang. Karena apa? Kita minta syaratnya airnya harus bersih. Terus karena kemarin juga sampai saat kemarin airnya belum, tidak mungkin juga saya tunggu. Ada sekitar 4.000 lebih pelanggan, akhirnya saya pilih biji asam. Di situ kita sudah berhasil kerjasama sama yang pertama di sini Sinode. Kalau lembaga Sinode sama Gereja Merturia. Yang kedua, terus yang ketiga itu punya sumurnya masyarakat, punya Pak Martin Tela, itu 10 liter per detik. Kalau Sinode 5 liter per detik, Gereja Merturia 5 liter per detik, Mbak Boni 5 liter per detik, Pak Herman punya 4 liter per detik, terus Pak Alo punya ini 8 liter per detik. Itu yang diharapkan untuk mengcover. Jadi pada saat kemarin yang cuaca panas cukup ekstrim yang di tahun kemarin sampai bulan November, itu di titik tertentu di Osaka Selatan, sebagian Penfui dan sebagian DIP itu air di situ sudah mengalir 24 jam dan airnya tidak kotor. Dulu kita tidak pakai blood lagi, air blood. Jadi untuk spot di situ ya kita pakai orang bilang isinya pilih biji asam. Plus dari yang di Oipura itu kita bisa melayani sampai untuk antisipasi di Jalan Bajawa
dan mungkin nanti di Kayu Putih nanti dalam rencana tahun ini sampai dengan di TDM. Jadi yang sekarang kami atas itu adalah spot-spot blut yang ada. Di samping itu juga kami menambah pelanggan. Antisipasinya untuk cuaca panas itu kami sudah antisipasi dengan mungkin kami ada tambahan nanti di gereja Lahiroi di Jalan Amabi, plus dengan mungkin ini ada 3 sumur bor yang mungkin dalam bulan ini juga kami akan kerjakan itu di Belo, di dekat sumur bor kita yang lama. Itu untuk mensuplai di khususnya tengah, mengatasi di tengah. Dan nanti di punya ujung muaranya di bagian timur itu adalah nanti di air permukaan, air hitamnya Unkris itu yang MUU-nya itu 35 liter per detik. MUU-nya sudah tantangan oleh Pak Wali Kota, dan nanti diharapkan di punya tahap awalnya kita penyertaan kita sudah cari, kita mulai eksekusi di situ, dan mungkin kita harapkan nanti di perubahan dan anggaran murni itu kita maksudnya untuk follow up lebih lanjut karena di situ cukup besar investasinya sekitar 4,7 miliar. Nanti kami eksekusi dulu untuk Osapa Kumuh di Kampung Nelayan di Osapa, itu yang kami proses ke situ untuk dalam tahun ini. Itu untuk air permukaan di Unkris yang selama ini dilayani oleh Blut. Jadwalnya tidak jelas, terus kemarin juga Badai Seroja mereka punya pipa utamanya juga terputus, jadi kita sudah antisipasi, kita sudah ada jalan keluar. Jadi sekitar 1.000 lebih pelanggan dari 4.000 lebih yang ada yang spotnya Blut itu kita sudah layani. Diharapkan tahun ini kita bisa melengkapi semua. Terus tambahan pelanggannya untuk tahun ini cukup signifikan, kita pelanggannya sudah 13.000 lebih. Diharapkan tahun ini kita bisa dapat tambahan sekitar 500 dari reguler. Terus dari pelanggan dari PDM kota kita bisa ambil sekitar 300 pelanggan, dan yang paling utama adalah nanti keledai yang selesai itu mereka kasih kita 1.000 pelanggan. Itu yang pemasangan secara gratis dari proyek APBN. Nah, kita lihat bahwa dari kerjasama yang ada ini Kabupaten Kupang juga ada di wilayah kota. Nah, ini bagaimana sistem pembagian warga? Siap. Jadi sebenarnya carut marut pelayanan ini adalah masih ada beroperasinya 2 operator di dalam satu kota. Dalam satu kota, terus ditambah lagi dengan ini Blue Spam berarti 3. Jadi kemarin kami sudah diskusi sama DPR plus sama pemerintah dalam Pak Wali. Kami akan segera membuat ini dari DPR nanti PDM satu operator, terus dari pemerintah sini kita akan menyiapkan ini perumda. Jadi PDM ini berubah jadi perumda. Perumda ini tempat yang kedua kan harus jelas. Itu dengan sendirinya mereka bergeser tanda petik. Jadi saya bilang ke Pak Wali, entah mau lewat PU lewat apa, kasih saya penyertaan atau titip lewat PU program. Kali ini selesai itu dengan sini saya usir mereka. Tanda petik. Saya rebut pasar mereka itu. Ya terus ribut-ribut lagi ya. Dengan sendirinya pelanggannya saya ambil. Karena mereka punya cukup banyak ini. Iya cukup banyak. Tapi dia pelanggannya terkuras terus, turun terus. Dia mungkin kalau mau tambah di kabupaten. Kalau untuk khusus kota nanti terlebih kalau dia yang selesai, seperti saya ambil sekitar 5.000-6.000 pelanggan ini saya ambil pasti. Karena harinya jalan tiap hari. Kan kita uji pelayanan saja. Jadi kalau dilihat dari kerjasama beberapa sumur bor yang sudah ada, sudah berapa persen tercover warga kota? Yang kalau untuk cakup pelayanan untuk yang dilayani oleh kota saya masuk itu sekarang sudah sekitar 22% dari seluruh. Terus yang 39% yang dilayani oleh kabupaten. Jadi kalau di total semua, karena ada juga yang pelanggan kabupaten juga pelanggan kota. Untuk total semua sebenarnya cakup pelayanan di sini berapa 47%, berarti 53% orang belum dapat air. Yang paling pokoknya adalah masalah jaringan, belum menyeluruh, terutama yang di bagian alat, alat foto kuah itu jaringan kita masih. Saya lihat di Kelurahan Ioni juga ada beberapa RT. Siap. Sampai hari ini mereka beli air. Sampai musim hujan pun mereka beli air. Programnya PU yang kemarin sumur bor di sana mungkin surveinya kurangnya akhirnya tidak maksimal, tidak. Terus mereka sudah terlanjur bangun reservoir. Reservoir kalau ditinggalkan kosong itu pun kita tidak diam. Nanti foto kuah kita sudah manfaat reservoirnya kita perbaiki, pelan-pelan kita melayani negara ke sana. Apalagi rumah sakit internasional ada di Alak Molava. Itu juga nanti yang bersambut nanti kalau kali dendeng selesai, plus juga nanti disambung dengan ini air sagu. Himbauan Bapak seperti apa terhadap pelanggan air minum di Kota Kupang supaya nanti musim panas ini mereka jangan sampai menyasar dengan hal tertentu, karena pelayan ini kita tahu bahwa pada musim panas ini debit air turun, tapi minta pemahaman dari mereka seperti apa? Ya kalau yang paling utama ini para pelanggan adalah minimal di rumah ada ada bak penampung. Ketika jatuh airnya paling jelek nanti 1 minggu 1 kali, kalau terus nanti yang
mungkin ya apa 1 minggu 4 kali itu nanti di musim-musim puncak musim panas itu bisa 1 minggu 2 kali. Kalau ada bak penampung kan tidak masalah. Istilahnya kita memperkirakan supaya pelanggan tidak beli tangki. Pengeluarannya kan bisa di. Kalau ada bak penampung kan ya dia bisa stok untuk jadwal berikutnya air yang baru. Itu diharapkan itu. Terus kalau mau hemat air ya orang air tidak terbatas kan. Kalau mau bilang hemat juga tidak hemat. Mau hemat seperti apa? Pelanggan yang penting ada air, yang penting langsung beli tangki. Paling jelek tidak beli tangki saja. Ekonomi ya lumayan kan.